Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbak. Gimana kabarnya Mbak? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih. Dan mungkin ada yang lagi sakit, harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut Mbak ya, dari video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu kan pengukuran BBM. Untuk video pertama ini ya, tes air menggunakan TDS 3 dan TDS AC, yang mana kita cari kita ukur kadarnya ya, kita bisa monitor BBM airnya, dan setelah itu kita pakai pH meter untuk mengukur pH kepekatan airnya ya. Dan untuk langkah selanjutnya yaitu ini kita ukur ini Mbah. Ini alat apa Mbah? Bisa dibaca, hidrometer. Ini biasanya dipakai untuk mengukur kadar air lagi Mbak ya. Kira-kira seperti itu. Ini saya tidak promo karena ini saya beli di sini Mbak, tidak ada yang jual di sini, saya cari tidak ada, atau mungkin saya yang belum nemu, terpaksa saya beli online Mbak. Di online harganya bervariasi ya, tapi di sini saya mendapatkan 25.001 tapi mungkin yang saya akan pakai satu saja Mbak ya. Kenapa saya beli 3? Untuk serep Mbak, karena berhubung ada jual kan ongkirnya nanggung Mbak toh. Berhubung di toko itu adanya cuman ini Mbak, jadi saya beli 3. Saya cari biasanya kalau saya belanja itu saya cari-cari yang lain yang sekiranya fungsi begitulah, cuman enggak ada yang serak, jadi yang ada cuman ini. Jadi daripada beli satu tok, takutnya nanti ini kan kaca ini Mbak, kita buka Mbak ya, kita buka. Kira-kira perantinnya seperti ini saja Mbak. Ini kaca Mbak, takutnya kalau pecah atau apa Mbak. Nah, jadi ini jadi saya beli 3, kira-kira seperti itu Mbak. Tapi ngomong-ngomong, ini bukanya bagaimana ini Mbak? Kok saya takut pecah ya Mbak. Saya buka, ini kayaknya harus diambil dulu Mbak ini Mbak. Gabusnya ini harus diambil dulu, tapi tunggu dulu Mbak ya, saya buka terlebih dahulu. Ini masalahnya ini kaca, ini juga yang merah-merah ini juga kaca Mbak. Takut pecah, jadi saya ambil dulu Mbak ya, saya pause dulu. Oke Mbak, sudah terbuka Mbak. Oh, susah sekali Mbak nyabutnya, karena takut kalau pecah, susah nyabutnya. Tadi ini agak kesini baru ininya posisinya di dalam. Hati-hati Mbak, ini kalau pecah hati-hati Mbak ya. Ini ada 3 komponen Mbak, ini penghisap, kedua ini untuk penutup sini, seterusnya ini kira-kira seperti itu Mbak. Dan untuk pasangnya kira-kira seperti ini. Ini di bawah nanti Mbak ya, kita pasang pelan-pelan. Pecah Mbak, ini bahaya kalau tidak salah ini Mbak. Baru kita kasih begini, dan ini menutup seperti ini Mbak. Saya maunya tes 2 Mbak, pakai 2 alat begitu toh. 2 dibuka untuk ngetes begitu loh Mbak, untuk keakurasian. Tapi susah Mbak. Satu saja Mbak ya, satu saja Mbak ya. Oke, sudah Mbak ya, sudah ya. Tapi kayaknya saya mengalami kesalahan Mbak. Untuk mengukur air supaya lebih enak begitu kan, kita berarti harus mengukur dari ppm yang terendah. Kita harus mengambil data dari sampel data dari yang sebelumnya. Jadi saya tulis dulu Mbak ya. Kita supaya nanti begini loh Mbak, waktu mengukur tidak perlu mengelap-lap atau bagaimana. Jadi kita harus mengambil sampel data dari ppm yang terendah atau yang tertinggi. Saya cari dulu Mbak ya, saya cari dulu untuk sampel data dari air ini dari yang tertinggi sampai yang terendah Mbak ya.
angkanya, jadi supaya nanti habis ngukur air yang satunya ke satunya itu tidak perlu membersihkan Mbak, tidak perlu membersihkan begitu Mbak, kira-kira begini loh Mbak. Untuk mengukurnya kalau istilah di elektronik bisa tingkat shotnya ya, tingkat ke shotnya, tingkat resistansinya. Contoh dari bawah Mbak ya, yang paling atas Mbak ya, ini kan air zurinit 730. Nah terus yang paling kecil mana? Ini air galon kan cuma 8 saja tadi Mbak. Jadi kita ambil dari urutannya dari yang kecil Mbak terus ke atas. Jadi nanti kita habis ganti air tidak perlu membersihkan, karena kalau membersihkan ini kan repot Mbak, rempong, susah. Jadi kira-kira seperti itu Mbak. Jadi saya cari-cari dulu Mbak ya, dari yang terkecil sampai yang teratas, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita mulai dari air aki tambah ya. Air aki tambah tadi ppm-nya kosong ya, tapi saya ambil langsung dari saya Mbak, dari tempatnya supaya lebih asik ya. Saya ambil langsung dari tempatnya. Kira-kira seperti ini Mbak. Tenggelam ya, tenggelam Mbak. Air aki tambah saya tulis dulu Mbak. Tenggelam. Terus saya cek ke air galon. Ini air galon mana tadi, air galon Mbak? Habis saya ganti tadi Mbak. Kita cari air galon ini. Kelihatan enggak Mbak? Tenggelam, air galon tenggelam. Ini memang tidak ada strumnya Mbak ya, tidak ada arus strumnya, pasti ya tenggelam. Tapi ini hanya sekedar pembuktian. Saya tulis tenggelam. Sekarang tes air hujan. Nggak usah saya dekatkan gelasnya Mbak, di videonya juga, di video sebelumnya di pengecekan air pH dan ppm sudah didekatkan ya. Yang jelas ada tulisannya. Dan saya juga tidak mau berbohong.
terangkat ya, terangkat Mbak ya. Seolah Mbak untuk air galon Mbak, kita patokan bisa mengangkat enggak gitu loh Mbak. Oh ya Mbak, untuk pengecekan air ininya bisa terangkat. Tapi di air hujan tadi terangkat, tapi ininya tidak lari ke permukaan. Terangkat ke permukaan, terangkat air apa nih tadi Mbak? Air galon terangkat permukaan, tapi air hujan tadi terangkat tidak sampai ke permukaan. TP T terangkat, TP tidak sampai di permukaan. Sekarang kita tes air saya ulang Mbah, air hujan tadi sampai enggak ke permukaan. Ke permukaan Mbak ya, ke permukaan air Mbak ya. Saya ulang Mbak, kayaknya ragu. Oh terangkat juga. Dari air galon, air hujan, air AC, mana air AC? Air AC. Air AC. Terangkat. Yang sudah saya air galon tadi sudah, air hujan sudah, air PDAM. Terangkat juga, terangkat Mbak ya, ini terangkat. Nanti kelihatan nanti di air sur Mbak, tapi yang tidak ada salahnya di tes air mineral. Untuk air mineral saya coba tes satu saja Mbak ya, karena ada dua air mineral.
Air mineral terangkat juga ya, terangkat. Mungkin ada sedikit perbedaan Mbak untuk pengetesan ini, tapi tidak terlalu signifikan ya. Sekarang saya tes di air sur Mbak, tapi cukup air sur satu saja Mbak ya, yang baru. Yang ini tidak usah perlu saya tes karena ini pernah dibuka. Yang jelas sudah sedikit tercampur ya, baik mungkin dari udara, itu kan ada udara mungkin kotoran atau apa. Jadi saya tutup dulu Mbak, saya amankan karena ini air sur. Sekarang saya buka Mbak ya. Saya pastikan bersih dulu Mbak. Ini saya ndak ngetes di air lagi Mbak ya, karena saya air yang begini. Kita sekarang tes. Kayaknya ini harus perlu ketelitian Mbak. Angkat di sini Mbak ya, tapi nilainya ini yang harus dicatat Mbak, karena ini termasuk bagian penting untuk saya ya. Tapi senternya mana Mbak? Senternya Mbak Cimo Dek. Dek, saya mungkin zoom saja. Di garis-garisnya mungkin satu Mbak ya. Dia saya kembalikan sedikit Mbak, biar tidak mau ke tengah dia Mbak. Kalau kurang airnya kurang juga, bagaimana ini Mbak? Di tengah-tengah putih Mbak, tapi ini airnya cuma segini. Di tengah-tengah putih, tapi airnya cuma begini. Cuman posisi air segini. Coba saya tambah lagi Mbak. Kayaknya akan saya lepas saja Mbak, saya langsung tes di sana. Ini karena tidak terlalu akurat, jadi mending saya lepas.
dilepas dibagaimanakan. Tunggu dulu Mbah. Saya buka lagi yang baru, yang belum dianu. Begini Mbah maksud saya. Dibeginikan, kita lihat nanti. Bagaimana Mbak? Saya zoom. Ini nyangkut di pinggirin dulu Mbak. Itu Mbak ya, kelihatan enggak Mbak? Oh saya putar Mbak. Ini Mbak. Setelah saya cek, setelah melakukan pengecekan, karena saya bingung Mbak, waktu saya sedot pakai ini tadi ada yang setengah merah. Untuk referensi Mbak ya, ini untuk referensi. Mana pulpennya? Untuk nunjuk Mbak. Waktu saya hisap tadi menggunakan alat khusus tadi, wah ndak kelihatan Mbak ya, ndak bisa baca ya, angkanya ndak kelihatan Mbak. Intinya di sini Mbak, di sini tadi waktu menggunakan alat di sana airnya banyak, tapi kalau pas tidak airnya banyak tadi di putih sini, tapi pas saya gantung tadi ya, tanpa apa-apa saya gantung di sini tadi, itu di putih sini Mbak, di hijau sini. Jadi menurut saya keakuratan di waktu digantung tadi. Airnya juga masih halus, saya ulang Mbak. Dia di tempat putih Mbak, benar adanya. Putihnya ini ada dua Mbak ya. Ada putih di sini, ada putih di sini. Nah itu angkanya kelihatan Mbak. Oh itu kelihatan Mbak. Oh tadi itu di sini waktu saya gantung tadi pakai alat, tapi setelah saya kurangi airnya di sini. Saya kurangi airnya tadi di setengah Mbak ya. Oh ya tadi waktu masih banyak airnya di sini,
pas saya kurangi airnya di sini di setengah. Tapi pas saya langsung los di sini, dia di sini Mbak, di sini ini bermain di setengah ini, antara hijau dan ini ada strip satu di antara tengah-tengah itu, bermain di situ. Kira-kira seperti itu Mbak ya. Untuk pengecekan kali ini, mungkin ada yang cari tahu berapa nilainya untuk si air, tapi ya saya sendiri tidak bisa memastikan ini bagus apa tidak, tapi setidaknya bisa menjadi tolak ukur, walaupun mungkin tidak akurat, tapi setidaknya ya minimal mendekati ke ranah akurat, kira-kira seperti itu Mbak. Nah, oke Mbak, kayaknya untuk review dan pengujian kali ini kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya. Kira-kira seperti itu untuk alatnya. Terus terang kalau di sini saya cari sempat susah Mbak, atau mungkin saya tidak dapat, tapi saya pesan online malah murah. Itu untuk ini sekalian untuk tips buat sahabat dan mbak semua, kalau beli atau belanja online, cari toko grosir, cari toko yang grosir ya, jadi enak nanti cuma satu dua atau tiga, kan murah juga kalau alat ini ya. Cuma saya beli itu harganya 25, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, cukup sekian dulu ya untuk tips atau video kali ini. Mudah-mudahan ke depan ada manfaatnya nggih, dan jika ada salah kata mohon dimaafkan nggih Mbak. Dan buat sahabat dan mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah nggih. Dan khusus buat sahabat saudaraku muslim dimanapun Anda berada yang lagi monitor, sekedar mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim, fasoli lirobika wanhar, perbaiki sholat dan perbanyak sholawat. Akhir kata, akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam creativity.